Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan kelompok kami, kelompok 7 dalam mata kuliah Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Anwar Soleh dengan NPM 20204064 Dengan saya di sini adalah sebagai pemateri dan teman-teman saya. Nah, akan sedikit menyampaikan tentang kata tugas. Nah, pasti kata tugas. Nah, nanti akan disampaikan oleh pemateri sebagai berikut. A. Pengertian kata tugas. Kata tugas ialah salah satu jenis kata dalam kaidah bahasa resmi bahasa Indonesia. Pengertian lain dari kata tugas ialah salah satu jenis kata dalam bahasa Indonesia yang hanya mempunyai kaidah-kaidah bahasa ataupun dapat berganti sesuai latar belakang dan tanpa mempunyai arti leksikal maupun makna literatur. B. Ciri-ciri kata tugas. Berikut ini terdapat 5 jenis kata tugas, yakni sebagai berikut. 1. Preposisi, kata depan. Preposisi ialah kata yang menata kata ataupun bagian kalimat yang disertai oleh teoretis atau kata yang mengaitkan kata benda dengan bagian kalimat. 2. Konjungsi, kata penghubung. Konjungsi ialah kata yang berperan sebagai perantara antara suatu kata dengan kata lain dalam sebuah kalimat ataupun suatu kalimat dalam kalimat lain dalam sebuah alinea. 3. Interjeksi, kata seru. Interjeksi ialah jenis kata yang dipakai untuk menyatakan atau menerangkan isi anggapan, penulis atau narator. 4. Artikular, kata sandang. Artikular ialah kata yang tidak mempunyai arti, yang dipakai untuk menguraikan kata benda maupun kata spesifik. 5. Partikel penegas. Partikel penegas ialah kelas kata dalam bahasa Indonesia yang tidak dapat berdiri sendiri dan harus digantung dengan kata lain dalam pemakaiannya. Fungsi dari kata tugas tersebut. Nah, apa sih fungsinya? Nah, pasti kalian belum tahu. Dan jadi fungsi kata tugas itu adalah memperluas dari unsur-unsur kalimat tersebut dan menyatakan makna gramatikal ataupun arti struktural dari kalimat tersebut. Nah, maksudnya gimana? Nah, jadi kata tugas ini menyatakan tentang hubungan. Hubungan di sini bukan hubungan pacaran ataupun apa ya, menyatakan hubungan tentang pemisahan kata dan sebagainya. Kita kasih contoh aja. Kalian pasti tahu di dan ke. Nah, banyak ada yang dipisah, ada pun harus digabung. Nah, kalian belum tahu pasti itu kenapa. Alasannya itu menyatakan hubungan arah dan tempat. Misalnya di mana itu dipisah, di sini itu dipisah, ke mana itu dipisah. Nah, itu menyatakan tempat ataupun arah. Nah, kecuali kalau mereka tidak menyatakan arah ataupun tempat, misalnya kedalaman. Nah, itu tidak bisa. Walaupun itu menunjukkan arah, ya, tapi dia di situ tidak menyatakan dalam, namun menyatakan kedalaman air misalnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, mungkin itu fungsinya itu menyatakan tentang hubungan ya yang saya tadi jelaskan tadi. E. Batasan kata tugas. Kata tugas hanya mempunyai arti gramatikal dan tidak memiliki arti leksikal. Arti suatu kata tugas ditentukan bukan oleh kata itu secara lepas, melainkan oleh kaitannya dengan kata lain dalam fase atau kalimat. Ciri dari kata tugas adalah bahwa hampir semuanya tidak dapat menjadi dasar untuk membentuk kata lain. Jika verb datang, kita dapat menurunkan kata lain seperti mendatangi, mendatangkan, dan kedatangan. Bentuk-bentuk seperti menyebabkan dan menyampaikan tidak diturunkan dari kata tugas, sebab dan sampai, tetapi dari nomina sebab dan verba sampai yang bentuknya sama, tetapi kategori berbeda. Dan kelas kata tugas merupakan kelas kata tertutup. F. Klasifikasi kata tugas. Yang pertama, kata depan atau preposisi.
Sebutan lain untuk kata depan adalah preposisi. Umumnya, kata depan yang dikenal adalah di, ke, dan dari. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali dalam gabungan kata yang sudah dianggap satu, antara, atas, akan, terhadap, oleh, dengan, sampai, untuk, dan lain-lain. Contoh, tinggallah kamu bersama saya di sini. Kemudian, di mana ayahmu? Dan yang terakhir, ayah sedang dalam perjalanan keluar kota. Kemudian yang kedua, kata penghubung atau konjungsi. Jadi kata penghubung atau konjungsi sering juga disebut dengan kata sambung. Adalah kata yang berfungsi sebagai penghubung antara satu kata dengan kata lainnya atau satu kalimat dengan kalimat lainnya. Terdapat banyak jenis kata penghubung dan penggunaannya harus disesuaikan dengan struktur dan maksud yang ingin disampaikan. Secara umum, kata penghubung dibagi menjadi dua. Yang pertama, kata penghubung koordinatif dan kata penghubung subordinatif. Jadi, kata penghubung koordinatif adalah kata penghubung yang berfungsi menghubungkan kata dengan kata atau kalimat dengan kalimat, di mana kata atau kalimat yang dihubungkan memiliki kedudukan yang setara atau sederajat. Contohnya, dan, serta, atau, dan lain-lain. Contoh penggunaannya, ibu sedang masak dan ayah sedang tidur. Kemudian, ia membeli buku, pulpen, pensil, serta penggaris. Dan yang terakhir, saya biasanya pergi dengan sepeda atau angkutan umum. Kemudian yang selanjutnya, kata penghubung subordinatif adalah kata penghubung yang berfungsi menghubungkan kata dengan kata atau kalimat dengan kalimat, di mana kata atau kalimat yang dihubungkan memiliki kedudukan yang tidak setara atau sederajat. Contohnya ketika, sejak, yang, agar, supaya, dan lain-lain. Contoh penggunaannya, saya terjatuh ketika dalam perjalanan. Kemudian, ibu selalu memilih sayur yang masih segar. Dan yang terakhir, kamu harus rajin belajar agar sukses. Kemudian yang ketiga, kata seru atau interjeksi. Jadi kata seru adalah jenis kata dalam bahasa Indonesia yang digunakan untuk mengungkapkan isi perasaan penulis atau pembicara. Kata seru digunakan untuk menegaskan perasaan tersebut. Perasaan yang dimaksud dapat berupa perasaan marah, sedih, gembira, sakit, kagum, terkejut, dan lain-lain. Nah, dalam penggunaannya, kata seru memiliki intonasi yang khas agar dapat menggambarkan perasaan tersebut dengan baik. Contoh kata seru dan penggunaannya. Aduh, indah sekali pemandangannya. Nah, jadi itu menunjukkan kekaguman. Kemudian, gila, dia bisa melakukan gerakan itu saat di udara. Nah, jadi itu menunjukkan kekagetan. Kemudian, ayo kita ke sana. Itu menunjukkan ajakan. Dan yang terakhir, brengsek kamu, pergi dari sini sekarang. Itu menunjukkan kemarahan. Dan yang terakhir, mudah-mudahan hari ini tidak hujan. Itu menunjukkan harapan. Yang keempat, kata sandang atau artikula. Jadi kata sandang adalah kata yang dapat mempunyai makna yang digunakan untuk menjelaskan kata benda atau nomina atau kata tertentu. Kata sandang dapat digunakan untuk mendampingi kata benda dasar ataupun kata benda turunan atau kata tertentu lainnya. Biasanya, kata sandang terletak sebelum kata benda yang dijelaskannya. Contoh kata sandang adalah yang, sang, kaum, para, si, dan lain-lain. Contohnya, yang maha pemaaf pasti akan menerima taubatmu. Jadi kata yang sering digunakan untuk menggantikan nama Tuhan. Kemudian contoh berikutnya, sang wartawan tidak takut dengan pemerintah. Kata sang sering digunakan untuk penunjuk tunggal. Kemudian kaum komunis sangat benci dengan agama. Kata kaum digunakan untuk penunjuk jamak. Dan yang terakhir, para mahasiswa dituntut untuk aktif dalam segala kegiatan. Jadi kata para digunakan untuk penunjuk jamak terhadap kelompok dengan kesamaan tertentu. Dan yang terakhir, partikel penegas. Partikel penegas adalah kelas kata dalam bahasa Indonesia yang tidak bisa berdiri sendiri atau harus dikaitkan dengan kata lain dalam penggunaannya.
Beberapa contoh partikel penegas adalah kah, lah, pun, dan lain-lain. Contoh penggunaannya. Apakah kamu sedang sakit? Jadi kata kah itu sering digunakan dalam kalimat tanya. Kemudian, menjauhlah, saya sedang tidak ingin diganggu. Jadi kata lah sering digunakan dalam kalimat perintah atau kalimat deklarasi. Dan yang terakhir, mereka pun bisa melakukannya. Kata pun digunakan untuk menjelaskan suatu hal. Nah, jadi itulah materi tentang hari ini, tentang kata tugas. Nah, jadi teman-teman semuanya, terima kasih telah sudah menyimak dari video ini. Apabila dari kami untuk menyampaikan materi kurang baik, mohon diperbaiki, mohon disampaikan saran ataupun pendapat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.